Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Mulyani dengan NPM 2141144 kelas MNJ 21 gabungan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kode etik pengguna informasi teknologi atau Information Technology Code of Ethics dalam memiliki dampak positif dalam penggunaan teknologi. Apa itu kode etik pengguna informasi teknologi? Apa tujuan utamanya? Siapa yang harus mematuhi kode etik ini? Dan mengapa kode etik ini tersebut penting dalam dunia teknologi informasi? Karena kode etik penggunaan informasi teknologi adalah seperangkat aturan yang mengatur perilaku penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Tujuan utama dari kode etik penggunaan informasi teknologi adalah untuk memastikan bahwa pengguna TIK bertindak secara etis dan bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi informasi. Kode etik ini harus dipatuhi oleh semua orang yang menggunakan teknologi informasi, termasuk individu, organisasi, dan perusahaan. Kode etik ini penting dan dunia teknologi informasi karena dapat membantu mencegah penyalahgunaan teknologi informasi, melindungi privasi dan keamanan data, serta mempromosikan penggunaan teknologi informasi yang bertanggung jawab dan etis. Nah, beberapa resiko dan dampak negatif yang mungkin terjadi jika kode etik penggunaan informasi teknologi diabaikan atau tidak diterapkan. Yang pertama, kehilangan privasi atau penggunaan teknologi informasi tanpa memperhatikan kode etik dapat mengakibatkan kehilangan privasi. Data pribadi seperti alamat email, nomor telepon, dan informasi keuangan dapat dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, pelanggaran hak cipta. Penggunaan teknologi informasi tanpa memperhatikan kode etik dapat mengakibatkan pelanggaran hak cipta. Hal ini dapat berdampak pada kerugian finansial bagi pemilik hak cipta. Yang selanjutnya, peran kode etik. Kode etik penggunaan informasi teknologi dapat membantu memitigasi risiko dan konsekuensi negatif yang diidentifikasi sebelumnya dengan memperhatikan paduan dan batasan yang jelas bagi pengguna teknologi. Kode etik ini dapat membantu mendorong praktik-praktik yang lebih aman dan etis dan penggunaan teknologi dengan memastikan bahwa pengguna teknologi bertanggung jawab atas tindakan mereka dan mematuhi standar etika yang ditetapkan. Dan sebagai contoh, kode etik dapat mendorong praktik-praktik yang lebih aman dan etis dalam penggunaan teknologi dengan memastikan bahwa pengguna teknologi tidak membocorkan informasi pribadi atau rahasia, tidak merusak atau mengganggu informasi orang lain, dan tidak menggunakan teknologi untuk merugikan orang lain. Selain itu, kode etik juga dapat mendorong pengguna untuk menggunakan alat pendukung yang sesuai dengan standar legal dan menghindari penggunaan fasilitas internet di luar keperluan kantor atau untuk kepentingan sendiri. Dalam hal ini, kode etik dapat membantu memitigasi resiko dan konsekuensi negatif yang diidentifikasi sebelumnya dengan memberikan paduan dan batasan yang jelas bagi pengguna teknologi. Dengan demikian, kode etik dapat membantu mendorong praktik-praktik yang lebih aman dan etis dalam penggunaan teknologi. Yang selanjutnya, contoh kasus kode etik pengguna informasi teknologi KEPIT adalah seperangkat aturan yang mengatur perilaku pengguna teknologi informasi. KEPIT bertujuan untuk memastikan bahwa pengguna teknologi informasi bertindak secara etis dan bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi informasi. KEPIT juga membantu mencegah penyalahgunaan teknologi informasi dan mengurangi resiko keamanan informasi. Contoh kasus di mana KEPIT
KEPIT telah berperan penting dalam menghindari konsekuensi negatif atau penyalahgunaan teknologi adalah ketika seorang karyawan perusahaan mengungkapkan informasi rahasia perusahaan kepada pihak ketiga tanpa izin. Dalam hal ini, KEPIT dapat membantu mencegah penyalahgunaan teknologi informasi dengan memastikan bahwa karyawan memahami pentingnya menjaga kerahasiaan informasi perusahaan dan bertindak sesuai dengan kode etik profesi mereka. Sebaiknya, ketidakpatuhan terhadap KEPIT dapat menghasilkan dampak negatif. Sebagai contoh, ketika seorang hacker mencuri data pribadi dari sistem komputer perusahaan dan menyebarluaskannya di internet. Dalam hal ini, ketidakpatuhan terhadap KEPIT dapat menyebabkan kerugian finansial dan reputasi bagi perusahaan. Oleh karena itu, sangat penting bagi pengguna teknologi informasi untuk mematuhi KEPIT dan bertindak secara etis dan bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi informasi. Dan yang terakhir, manfaat kode etik. Manfaat penting dari mematuhi kode etik penggunaan informasi teknologi, baik dari perspektif individu maupun dari sudut pandang organisasi dan masyarakat secara lebih luas. Kode etik pengguna informasi teknologi adalah seperangkat aturan yang mengatur perilaku penggunaan teknologi informasi. Kode etik ini memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab dan etis. Mematuhi kode etik pengguna informasi teknologi memiliki manfaat penting bagi individu, organisasi, dan masyarakat secara lebih luas. Dari perspektif individu, mematuhi kode etik pengguna informasi teknologi dapat membantu melindungi privasi dan keamanan data pribadi. Selain itu, mematuhi kode etik ini juga dapat membantu meningkatkan kualitas pekerjaan dan reputasi profesional seseorang. Dari sudut pandang organisasi, mematuhi kode etik pengguna informasi teknologi dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Selain itu, mematuhi kode etik ini juga dapat membantu melindungi data sensitif organisasi dan mencegah pelanggaran hukum. Dari sudut pandang masyarakat secara lebih luas, mematuhi kode etik pengguna informasi teknologi dapat membantu menjaga keamanan dan privasi data masyarakat. Selain itu juga mematuhi kode etik ini juga dapat membantu mencegah penyalahgunaan teknologi informasi yang dapat merugikan masyarakat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.